Oke guys, jumpa kembali. Kali ini kita mau bahas saham bank ya. Saham bank kita pakai aplikasi iPod ya. Oke. Aplikasi iPod. Kita cari dulu nama banknya. Kali ini yang mau kita bahas adalah Bank BJB guys. Bank Jawa Barat Banten. Oke, cari dulu. Pertama sih kita pengen lihat dulu ya, ada berita apa guys. Nah di sini ini dari sisi berita ya, bahwa laba Bank BJB sedikit naik guys. Oke, labanya nah ini 20,12 M. Oke guys. Oke, back lagi. Oh, ini ada target price BJB. Oh, ini sih pendapat analis ya. Kita cari berita yang lain aja guys. Nah ini Bank BJB optimalkan Nah, optimalkan dana pemerintah 2,5 T. Ya, baca-baca dulu bentar ya guys. Oke, Bank BJB mendapat stimulasi dana sekitar 2,5 T guys untuk menstimulasi perekonomian lewat penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha. Oke. Oke, selanjutnya kita lihat dari sisi rasio keuangannya ya, rasio Bank BJB. Nah, aplikasi ini kita bisa lihat laporannya bisa per 3 bulan, 6 bulan, 9 atau 12 bulan. Saya pengen lihat yang per 3 bulan aja guys. Pertama yang selalu saya gunakan itu adalah rasio dari PBV, price book value. Di tahun-tahun sebelumnya Bank BJB ini dia ini guys rata-rata ya di angka 1 PBV nya ya. Angka 1 atau 2 guys. Saat ini dia 0,8 ya, otomatis masih terbilang murah guys. Oke, lalu kita lihat di sini dari net profit ya, cenderung meningkat ya dari waktu ke waktu. Lalu operating profit ya rata-rata mirip-mirip lah di 500-an. Nah, semakin kesini lumayan nih guys, naik jadi 1 T ya, lumayan lah. Oke, jadi secara keseluruhan cukup baik kinerja dari Bank BJB ini ya. Selanjutnya kita lihat analisa teknikal guys.
Ya, seperti biasa untuk menganalisa teknikal, saya di sini menggunakan aplikasi stock chart. Oke, stock chart lalu kita cari aja guys, nih, Bank BJB. Oke, ini dia chart Bank BJB guys. Oke, kita mulai analisa. Pertama, seperti biasa yang selalu saya lakukan adalah tarik garis ekor ketemu ekor menjadi garis support. Selanjutnya kepala ketemu kepala menjadi resisten guys. Nah, di sini secara tren ya. Secara tren dia bullish guys. Oke. Nah, dalam analisa teknikal selain melihat tren, kalau saya ya, ini kan ibaratnya tren mayor ya. Tren major. Nah, tren mayornya itu bullish. Nah, saya ingin mencari tren di dalam tren. Atau ya karena kan di dalam satu tren ini tetap ada chart yang atau ada pergerakan dari satu pola harga guys. Nah, ini kan bullish nih. Saya biasanya mencari tren minornya. Oke. Nah, di sini ini dia tren minor dari Bank BJB ya. Oke, dia bergerak naik ya. Nah, di sini ketemu resisten, lalu turun ke sini, support, mantul lagi. Ketemu lagi support, mantul lagi ke atas guys. Di sini entah kenapa harga tidak beranjak turun lebih jauh guys. Tuh kan dia berhenti di sini nih. Entah kenapa dia nggak ke sini. Nah, harusnya kan kalau berbicara tentang pola, dia akan mengikuti pola-pola sebelumnya, yaitu ketemu di support yang major trend ini guys. Tapi entah kenapa di titik di sini dia seperti tertahan. Nah, oleh sebab itu saya membuat garis lagi di sini. Nah, ini saya sebut sebagai tren minornya dia guys. Tren minor, jadi ada tren di dalam tren gitu guys. Simpelnya seperti itu. Oke, dia di sini tertahan ya. Nah, otomatis saya akan beli di area-area support yang di sini guys. Oke, beli support di sini. Nah, pertanyaannya gimana kalau turun nih ke support ke sini? Ya, saya masuk lagi, buy lagi. Jadi pas buy pertama di sini, saya nggak menggunakan dana all in. Nggak semua dana masuk, katakanlah hanya sekitar 20% dari dana ya. Sehingga seandainya harga turun lagi ke sini, ya saya masuk lagi sebesar 20%. Jadi cara saya money management ya. Money manajemennya seperti itu guys. Money management dari satu saham gitu ya. Oke, itu kan garis supportnya ya. Dari satu tren minor. Nah, di sini saya bisa apa istilahnya, menggambarkan lagi kepala ketemu kepala guys, menjadi garis resisten. Sehingga saya bisa melihat ya proyeksi harga atau target harga terdekat yang biasa saya gunakan ya. Kalau memang ingin take profit dalam jangka waktu dekat, yaitu di kisaran di sini, nih yang garis kuning. Garis kuning yaitu kisaran 1080-an lah.
di harga 1080-an guys, kalau memang ingin jangka pendek. Atau kalau memang ingin jangka panjang ya sudah, karena selama trennya ini bullish, ya udah follow the trend. Kalau ingin jangka panjang ya, artinya ya selama trennya ini bullish ya udah hold aja gitu guys. Kecuali nanti bila ada tanda-tanda bearish reversal, ya kalau saya jual aja guys, berarti sell. Oke. Nah tadi kita lihat ya, di sini seperti ada tahanan nih, jadi membuat harga tidak turun lagi. Nah ternyata saat dilihat nih indikator lain yang biasa saya gunakan, nah ini volume sudah terjadi peningkatan guys, artinya demand meningkat. Oke. Jadi kan kalau analisa teknikal itu dia seperti mendeskripsikan kondisi pasar ya, mendeskripsikan antara atau menggambarkan pertarungan. Sekali lagi ini bahasa saya aja ya guys, pertarungan antara buyer versus seller, antara pembeli dan penjual guys. Ya kalau di sini harganya naik dan trennya ini bullish, ya artinya buyer di sini lebih besar daripada seller, makanya harga bergerak naik. Hal tersebut dibuktikan dengan di sini volumenya tinggi guys, volume pembeli. Nah ini volume tinggi, di sini harga juga merefleksikan volume yang tinggi ini gitu, merefleksikan ya akhirnya naik up. Nah di sini ada tahanan, ini kelihatan gitu di volume. Oke, volumenya buyer masih, artinya buyer masih kuat gitu guys, kuat lah. Oke. Nah itu yang pertama. Yang kedua, meski sempurna apapun analisa yang kita gunakan, selalu harus menggunakan wajib money management. Itu tadi kalau saya trik money managementnya adalah belinya di area support dan tidak all in. Jadi saya itu cicil buy. Nah, ini cara money management saya pribadi guys. Ya kalau misalkan cocok dengan teman-teman ya silahkan tiru. Kalau misalkan enggak ya sudah, tidak usah diikuti guys. Cuman yang jelas kalau saya pribadi seperti itu guys. Kalau kita lihat volume ya, di sini udah meningkat nih volumenya. Berbeda dengan di waktu-waktu sebelumnya tuh dia datar aja. Pas di sini ibarat kata ya meledak gitu volumenya, boom, di sini meledak. Ledakan harga itu diikuti dengan ledakan volume ya, maksudnya ledakan volume ini diikuti dengan harga yang naik gitu, ikut naik. Nah akhirnya membentuk satu tren bullish guys. Jadi memang ada korelasi gitu guys antara ini pergerakan harga lalu tren. Nah saya biasa di sini pakainya ya volume aja guys, dan volume gitu. Jadi ibarat kata ya berkorelasi positif gitu, korelasi positif antara itu semua. Nah, sehingga ya saya yakin aja gitu untuk buy di sini guys. Oke guys, itu saja penjelasan atau sharing aja sih. Kalau dibilang menjelaskan ya enggak juga. Saya juga bukan analis, bukan orang yang lahir di dunia keuangan guys. Saya hanya orang yang ya ikut belajar aja lah dikit-dikit. Jadi ini hanya sebatas sharing saja ya guys.
Dan silakan analisa ulang kembali sesuai dengan style masing-masing, sesuai dengan gaya masing-masing guys. Oke guys, itu saja. Semoga bermanfaat.